aina Allah? Di mana Allah? Adapun pertanyaan aina Allah itu sabit di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang jariyah, seorang budak wanita, aina Allah? Ya, ini hadis yang sahih. Jadi kita akan bahas juga di syarah. Kemudian dia katakan, "Fis sama, Allah itu di langit." Bebaskan dia, kata Nabi. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang mukmin. Allah menjelaskan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mengapa Allah menurunkan ayat tersebut, dan ayat tersebut berada di beberapa surah? Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Thaha, qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Rabbmu yang Maha Penyayang, 'alal 'arsy istawa, di atas arsy, meninggi di atas arsy. Apakah ayat tersebut turun di zaman Nabi SAW dan diturunkan kepada kaum Arab? Mereka paling paham tentang bahasa Arab. Apa yang mereka pahami dengan ayat tersebut? Mereka beriman terhadap ayat tersebut tanpa membenturkan ayat tersebut dengan ayat yang lainnya. Karena kata ala dalam bahasa Arab tidaklah bermakna lain kecuali sesuatu yang di atas, yang tinggi, ya, sesuatu yang tinggi. Nah, insyaallah kita baca nanti di syarah insyaallah taala. Wa qala ta'ala tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah meninggi di atas 'arsy. Ya, di sini mengatakan lagi yang pertama di surah Al-A'raf. Kemudian ada juga di surah Yunus, itu maknanya sama. Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Kemudian di surah Ar-Ra'd, Al-Furqan, As-Sajdah, Al-Hadid. Di sini Allah menjelaskan banyak ayat tentang kekuasaan Allah ataupun keagungan Allah. Allah menjelaskan Allah itu di mana. Bahwasanya Allah itu di atas seluruh makhluknya. Maka seorang yang berakal, ketika kita lihat orang berdoa, pasti mereka berdoa ke atas. Pasti mereka berdoa ke atas. Tidak mungkin berdoa ke samping atau ini bagaimana dikatakan oleh orang yang pemahaman salah. Itu Allah di mana-mana dan lain sebagainya. Ini sebuah kebatilan. Allah menjelaskan bahwasanya zat Allah tinggi di atas semua makhluknya. Adapun menanyakan tentang bentuk Allah, bagaimana zat Allah, itu sebuah pertanyaan yang beda. Tidak diperbolehkan dalam Islam karena Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal tersebut. Adapun Allah mengatakan Allah tinggi di atas arsy, Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, apakah ini sebuah kekurangan? Tentu saja tidak. Seorang memiliki akal yang sehat memaham. Para sahabat Nabi SAW, mereka yang paling paham agama Allah, paling paham bahasa Arab, mereka tidak pernah mempermasalahkannya. Mereka tidak pernah mempermasalahkan. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, wa qala ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah itu berkuasa pada semua makhluknya, dan Allah itu berkuasa dan berada di atas seluruh makhluknya. Fawq maknanya di atas. Dalam bahasa Arab fawq maknanya di atas. Kemudian yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Mereka makhluk Allah itu takut kepada Allah. Kepada Allah yang berada di atas mereka, kata Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka beramal dengan apa-apa yang Allah perintahkan. Kemudian di ayat lain wa qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Allah berfirman, kepada Allah lah kalimat thayyib, adzikr, kepada Allah naik, amal-amal saleh dikatakan sini naik kepada Allah, yarfa'u, ke atas. Maka ayat tersebut menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Mas'alatun hal yajuzu su'al 'anillahi bi aina? Apakah boleh bertanya tentang Allah, di mana Allah? Ini permasalahan pertama. Boleh tidak kita bertanya Allah itu di mana? Ya. Kata Syekh al-jawab qala al-qadi Abu Ya'la ba'da dzikri khabar al-jariyah wal kalamu fil khabar ala faslain. Di sini Al-Qadhi Abu Ya'la menjelaskan tentang hadis yang kita bacakan sebelumnya, hadis tentang jariyah, seorang
budak wanita yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dijelaskan oleh Abu Ya'la, Qadhi Abu Ya'la. Yang pertama ini Syekh meringkas tentang pembahasan yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Jawazus su'al 'anillahi ainahu, itu yang pertama. Diperbolehkan bertanya tentang Allah, di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya. Ketika orang yang mengatakan tidak perlu menanyakan hal tersebut, ini berbicara tanpa ilmu. Orang yang berbicara tanpa ilmu dan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, kaidah kedua, wa jawazul ikhbar anhu bi annahu fis sama'. Diperbolehkan memberikan kabar tentang hal tersebut. Ketika ditanya di mana Allah, maka kita diperbolehkan menjawab Allah di mana. Ya, sebagaimana hamba budak wanita tersebut menjawab pertanyaan Nabi SAW, bis sama, Allah itu di langit. Maka di sini iskal ataupun permasalahan pertama telah terjawabkan, bahwasanya kita diperbolehkan untuk bertanya di mana Allah. Ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya tidaklah sebuah kekurangan Allah menjelaskan di mana keberadaannya. Bukan sebuah kekurangan, bahkan itu Allah menunjukkan keagungan Allah, bahwasanya Allah tidak membutuhkan seluruh makhluknya dan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Ini bukan sebuah kekurangan. Dan itulah alasan mengapa mereka menolak ayat tersebut. Ya, karena mereka mengatakan apabila kita katakan Allah berada di atas arsy, kemudian mereka mengatakan maka Allah butuh arsy. Subhanallah. Pertanyaan tersebut apakah ada dinukil dari para sahabat, tabi'in bertanya hal tersebut? Tidak pernah dinukilkan dari mereka. Sedangkan mereka merupakan orang yang paling paham agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini permasalahan pertama terjawabkan, alhamdulillah. Kemudian itsbatu istiwa'illahi tsabitun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Allah berada di atas arsy itu terdapat dalil-dalil ataupun sumber dalil yang kita ambil dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW dan kesepakatan para ulama. Syekh sekarang mendatangkan yang pertama, amma itsbatu ulumillahi fa huwa thabitun bil kitab. Adapun menetapkan bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy itu telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kesepakatan para ulama, kemudian akal, ya, akan bisa kita Allah berikan nikmat akal memahami bahwasanya Allah itu di atas seluruh makhluknya. Nah, kemudian amal kitab wa sunnah, adapun dalil dari Al-Quran dan Sunnah, faqad dzakara al-mu'allif hafizahullah ma yakfi. Adapun dalil dari Al-Quran dan Sunnah telah disebutkan oleh Syekh dari matan yang telah kita bacakan, ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-ijma', adapun kesepakatan para ulama, faqad naqala al-ijma' ghairu wahidin min al-ulama minhum Ishaq bin wa Ibn Abdul Barr wa Muhammad bin Qutaibah wa Ibn Taimiyah wa Al-Auza'i wa ghairuhum. Adapun ijma' telah dinukilkan oleh para ulama, ya, seperti Ishaq bin Hawai wa Ibn Abdul Barr, Muhammad bin Qutaibah, Ibn Taimiyah, wal Auza'i. Semuanya adalah ulama Islam menukilkan ijma' bahwasannya Allah berada di atas segala makhluknya. Allah di atas arsy. Nah, di sini dinukilkan perkataan al-Imam Al-Auza'i, qala Al-Auza'i rahimahullah, kunna wattabi'una mutawaffirina naqulu inna Allah fawqa al-'arsy wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min as-sifat. Intaha. Mungkin dari kitab Al-Imam Al-Dari. Imam Al-Auza'i mengatakan dulu kami dan para tabi'in, ya, Imam tabi'in, dulu kami semua mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy dan kami beriman kepada apa yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan dari para salaf, perkataan dari para ulama.
Kemudian Syekh mendatangkan dalil yang berhubungan dengan dalil akal. Ammal aqlu, ya. Adapun dalil akal itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Al-Iz rahimahullah di kitabnya Aqidah Tahawiyah, Allahu lamma khalaqal alam imma an yakuna khalqu fi dzatihi aw kharijan. Kita mencoba untuk memahami sedikit pembahasan tentang pembantahan dalam hal akidah, ya. Al-Imam Ibnu Abi Al-Iz mengatakan ketika Allah menciptakan alam semesta, ya, ketika Allah menciptakan alam semesta, dikatakan makhluk-makhluk Allah berada bersama Allah dalam zat-Nya atau di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Dua buah pilihan. Imam Abdul Aziz di sini mengajak berpikir orang-orang yang sesat akidahnya. Dia katakan ketika Allah menciptakan alam semesta, kita katakan makhluk Allah berada bersama Allah dalam zat Allah atau di luar zat Allah. Kata Imam Ibnu Abdul Aziz, ammal awwal batil. Yang pertama adalah pendapat yang batil, jelas. Ketika kita katakan Allah berada bersama makhluknya dalam zat, maka itu makna yang batil. Wa dzalika yalzamu minhu an yakuna mahillan lil khasa'is wal qarurat. Kenapa? Dikarenakan itu melazimkan bahwasanya Allah bercampur atau bersama hal-hal yang hina. Maka pendapat pertama kita palingkan. Pendapat pertama merupakan pendapat yang batil. Kemudian kata Imam amma tsani, yang kedua, yaqtadi kaunul alam waqi'an kharij dzatihi. Kita katakan makhluk Allah, alam semesta ini berada di luar Allah, berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yakunu munfasilan. Maka itu maknanya berpisah. Fata'ayyanat al-mubayanah. Maka jelaslah kejelasan yang sangat nyata bahwasanya Allah berada di tempat yang paling mulia di atas segala makhluknya. Ketika kita katakan Allah di mana-mana, Allah bersama kita, Allah di hati, subhanallah. Bagaimana zat Allah yang maha besar yang dimana-mana takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar setiap harinya. Kemudian ia katakan Allah bersama kita di dalam zat, hadir di masjid ini. Subhanallah, ini merupakan kekufuran. Kemudian Syekh menjelaskan lagi, fa idza tafarraqa kaunullahi munfasilun 'anil 'alam ta'ayyana itsbatul 'uludah. Nah, ketika setelah kita ketahui bahwasanya Allah berpisah dengan makhluknya, maka tidak ada jawaban lain kecuali Allah berada di tempat yang paling tinggi di atas semua makhluknya. Nah, ini pembantahan yang menggunakan akal. Ya, Allah memberikan kita nikmat akal untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Namun dengan akal pun manusia bisa tersesat. Mengapa? Karena mereka tidak mengembalikan segala hal kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Nabi SAW. Kemudian qala li annaha sifatu kamal was-sukun sifatun naqsin yunazzahu subhanahu wa ta'ala anha. Dikarenakan sifat al-ulu, tingginya Allah di atas segala makhluknya, itu merupakan sifat yang sempurna. Adapun as-sukul, rendah, ya, ada yang mengatakan Allah di dunia, ya, itu merupakan sifat yang kurang, sifat yang kita harus bersihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini telah jelas dalil yang berhubungan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa dibahas ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Ketika seseorang mengetahui Allah, ya, Allah berada di atas segala makhluknya, maka makin besar pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia merasa rendah. Apa banding kita dari langit pertama? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dunia itu bagaikan cincin yang dibuang di padang pasir yang luas, begitulah perbandingan antara dunia dan langit pertama.
Kemudian langit kedua, langit pertama ditambah dengan ditambahkan dengan bumi, itu bumi dan langit pertama bagaikan cincin yang dibuat pada proses sehingga langit ketujuh kemudian 10 kemudian hingga ke atas. Maka ini menunjukkan bahwasannya ataupun ini merupakan buah dari beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman yaitu beriman kepada Allah, termasuk hal ini. Ya, beriman kepada Allah merupakan rukun iman pertama. Yang seorang apabila tergelincir dalam tersebut ditakutkan ia jatuh ke dalam kekufuran. Nah, dia beriman bahwasanya Allah berada di atas segala makhluknya. Itu merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman Nabi SAW hingga hari ini. Ini hari kiamat. Kemudian amal fitrah. Sekarang Syekh menjelaskan tentang fitrah, bahwasanya manusia ini yang masih sehat fitrahnya meyakini bahwasanya Tuhannya itu berada di atas. Tuhannya berada di atas. Ya. Fa innahu ma qala 'arifun qad, sesungguhnya tidak ada orang yang berakal, satu pun orang berakal, ya, mengatakan ya Allah illa wajada fi qalbihi darurat talab al-'ulu, kecuali akan dapat di hatinya ataupun akan ia rasakan bahwasanya ia meminta kepada zat yang berada tinggi di atas segala makhluknya. Makanya seorang berdoa kepada Allah mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangannya. Kaum musyrikin zaman Nabi SAW ketika mereka diombang-ambing di ombak, mereka mengangkat tangan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada orang yang berakal, ya, meminta kepada Rabb-nya kemudian diarahkan ke arah ke belakang ataupun ke kanan ke kiri ataupun ke bawah. Itu tidak mungkin, hal yang tidak mungkin. Ya, seseorang yang sehat fitrahnya tidak tercampur dengan ilmu filsafat, ilmu kalam, ya, mereka menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Islam bermakna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam bermakna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan akal bukan untuk mempertentangkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan akal agar kita memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan fungsi akal yang Allah ciptakan. Ya, sebagaimana tangan atau tubuh melakukan kebaikan, namun tubuh bisa juga melaksanakan kemaksiatan. Begitu juga akal manusia. Sebagaimana akal tersebut Allah ciptakan dengan tujuan yang mulia, namun dengan akal juga seseorang dapat terjerumus dalam kesesatan. Bagaimana seseorang memiliki keyakinan, seorang anak-anak kecil ketika ditanya di mana Allah, banyak dari mereka yang mengatakan di langit. Ya, sebagaimana yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada budak wanita yang kecil. Dikatakan di mana Allah? Di langit. Ini merupakan fitrah yang Allah berikan. Fitrah yang Allah berikan. Adapun dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah itu menegaskan, dan itu merupakan sumber utama dari kita membangun akidah Islam. Mengapa Allah hanya mengucapkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tanpa menjelaskan makna apa istawa? Karena orang Arab di zaman tersebut paham makna tersebut. Paham mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, al-istiwa ma'lumun wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu perkara yang maklum, diketahui, orang Arab paham istiwa itu apa. Istiwa itu maknanya berada di atas, irtifa'un, berada meninggi di atas makhluknya, itu istawa dalam Al-Quran. Nah, kata Imam Malik, istiwa itu maklum, diketahui oleh orang Arab. Wal iman bihi wajibun, iman terhadapnya wajib. Apa makna wajib? Kita meyakini dan menetapkan bahwasanya Allah berada di atas segala makhluknya. Itu maknanya iman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah di sana, bagaimana, itu merupakan perkara yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan atau tidak pernah diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah semampumu.